Ini koleksi ikan mas saya yang saya rawat atau saya budidayakan di akuarium. Nah, lumayan 4 jari. Ini yang paling besar. Ini adalah akuarium ikan mas saya. Saya punya 2 akuarium, bisa teman lihat, yang atas dan juga yang bawah. Di kedua akuarium ini saya isikan ikan mas. Bisa teman lihat, ikan mas saya ini sudah mulai besar-besar. Dan di video kali ini saya akan sedikit memberikan saran dan juga tips bagaimana cara saya merawat ikan mas saya ini di akuarium. Jadi simak terus video kali ini, dan jangan lupa ya teman, bantu saya untuk subscribe channel ini, like bila teman suka, dan juga bagikan ke teman yang lain, agar kita semua para pecinta ikan, khususnya ikan mas ini, tetap makin semangat walaupun dengan terbatasnya lahan. Nah, bisa teman lihat ikan mas saya. Sebenarnya ikan mas saya ini terbilang lambat pertumbuhannya ya teman. Kenapa bisa dibilang lambat? Pertama, bisa teman lihat di akuarium ini terbilang padat ya teman. Nah, saya isikan di akuarium ini masing-masing 20 ekor, yang atas dan juga yang bawah. Dan cara ini jangan ditiru ya teman, tapi untuk saya tetap saya rawat karena keterbatasan lahan. Dan kalau yang ini ikan lele sebagai penghias saja. Oh ya, sekedar informasi, ikan mas ini sering saya pindah-pindahkan kolamnya, karena di video saya yang sebelumnya di akuarium yang atas ini saya peruntukan untuk memijakan ikan nila ya teman. Jadi dengan terpaksa saya pindahkan dari kolam utama saya ini ya teman, kolam utama saya. Nah, ini berisikan ikan nila. Bisa teman lihat di video-video saya sebelumnya yang membahas tentang ikan nila. Di sini saya kosongkan semua, saya isikan beberapa indukan ikan nila. Otomatis ikan mas ini berada di kolam ikan nila itu selama hampir kurang lebih 3 minggu ya teman. Dan itu berdampak buruk jika ikan mas disatukan dengan ikan nila. Kenapa? Karena waktu saya sortir kembali, tubuh ikan nila, maksudnya tubuh ikan mas itu banyak lukanya ya teman, semacam diserang, banyak bekas luka serangan. Dikarenakan ikan nila itu bersifat teritorial ya teman, dia pasti akan mengamankan daerahnya untuk waktunya memijah. Jadi dia mengamankan satu tempat untuk memijah atau musim kawin lah, kalau dibilangnya itu musim kawin. Dan dia akan menyerang ikan mas ataupun ikan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi saran saya, bila teman mempunyai kolam ikan nila dan ikan mas, lebih baik jangan disatukan ya teman, berakibat buruk pada perkembangannya. Yang dimana ikan mas harusnya bertumbuh besar, malah dia akan menyembuhkan lukanya. Jadi seperti itu. Dan setelah saya pindahkan ke sini, ini setelah saya pisahkan kurang lebih ada 1 bulan lah, 1 bulan. Dan ikannya ini bisa bertumbuh dengan baik ya teman, dan luka-lukanya sudah mulai sembuh, walaupun masih banyak bekas-bekasnya juga. Dan sedikit tips untuk
yang mau rencana membudidayakan ikan mas ini, ikan konsumsi ya teman, usahakan airnya mengalir ya teman, mengalir, dibuat arus seperti ini, dibuat arus karena ikan mas itu senang di air yang berarus. Jadi seperti yang teman lihat, pompanya saya modifikasi, saya buat percabangan segitiga ini. Yang satu saya buatkan pancuran untuk membuat arus ya teman. Nah ini, selain membuat arus juga bisa menambah kadar oksigen, dan juga satunya lagi ke filter. Saya menggunakan filter yang sangat sederhana. Nah ini, ya teman lihat, menggunakan busa yang sering kita gunakan untuk filter, busa akuarium atau busa filter. Banyak tersedia di toko perikanan atau toko yang menjual peralatan akuarium seperti ini. Simple aja, dan ini sudah waktunya untuk dibersihkan. Dan juga saya ini full menggunakan pelet ya teman, tanpa ada pakan tambahan, full pelet. Saya menggunakan merek dari High Profit yang biasa saya gunakan di kolam ikan nila saya, yang dimana kandungan proteinnya yang seingat saya itu 28-33%. Bisa teman lihat, dari yang tadinya ukuran seperti ini paling besar, saya pindahkan ke sini, atau semenjak saya pisahkan ikan nila dan ikan mas, ikannya sudah mulai berangsur-angsur pulih, menyembuhkan luka-lukanya dan bertambah besar. Jadi saran pertama saya, kalau untuk terbatas lahannya, usahakan jangan disatukan ikan mas dan juga ikan nila seperti ini. Dan juga yang kedua, saran yang kedua, gunakan sistem arus. Ini menggunakan arus. Nah, selain menambah kadar oksigen, ikan mas juga senang di kondisi kolam yang berarus. Jadi saya buat sedemikian mirip dengan habitatnya seperti itu. Yang ketiga, saran ketiga, gunakan pelet yang mengandung protein tinggi. Yang saya gunakan itu kisaran 28-33%, merek High Profit. Bisa teman lihat, ikannya lincah dan tentunya lahap makannya. Dan yang keempat, bersihkan filternya kalau menggunakan sistem filter. Kalau tidak menggunakan sistem filtrasi, kuraslah sebagian, entah 3 hari atau seminggu sekali, kuraslah sebagian airnya 50%, atau paling rendah itu menyisakan apa ya, 3 atau 5 cm seperti ini. Kita kuras airnya seminggu sekali, atau paling kalau banyak waktunya 3 hari sekali. Itu bisa membuat ikan kita tetap sehat ya teman. Dan yang terakhir, bila super padat seperti yang saya alami ini, pergunakan atau tambah aerasinya ya teman. Nah ini, gunakan aerator. Saya menggunakan dua titik di belakang pompa sama yang ini. Kok cuma ada 2 walaupun padat? Karena saya menambahkan lewat sini teman, cukup untuk menambah kadar oksigen. Nah bisa teman lihat, saya zoom out, yang ini akuarium yang atas saya, dan juga ini akuarium yang bawah. Nah, jadi sekian dulu video kali ini yang tentang membahas ikan mas di dalam akuarium
yang saya miliki hari ini. Saya harap teman suka. Saya pamit dulu. Saya undur diri dulu. Bye.